Sesuai dengan namanya, Museum Bahari diperuntukkan untuk menyimpan benda-benda bersejarah yang berkaitan dengan dunia kelautan. Padahal pada zaman penjajahan Belanda, museum ini justru difungsikan sebagai gudang untuk menyimpan rempah-rempah. Baiklah pemirsa, untuk mengetahui koleksi benda yang menjadi saksi sejarah perkembangan maritim di tanah air, mari kita saksikan liputannya berikut ini. Keberadaan museum ini ternyata menyimpan sejumlah kisah. Selain menjadi tempat penyimpanan rempah-rempah terbesar di Asia pada zaman kejayaan Belanda, ternyata tempat ini menjadi letak titik 0 km kota Jakarta. Selain itu, bersamaan dengan pelabuhan Sunda Kelapa, kawasan ini termasuk titik awal sejarah lahirnya Jakarta. Museum Bahari kini menyimpan bukti sejarah perkembangan maritim dan kelautan Indonesia seperti perahu bercadik satu. Perahu ini dibuat dari sebatang pohon yang utuh, yang dilubangi setengahnya. Perahu yang dibawa ke Jakarta pada tahun 1980 dengan cara dilayarkan, dikemudikan 15 orang secara bergantian. Jika dicermati, di sisi perahu ini terukir rangkaian cerita kehidupan masyarakat Papua dan tidak lupa hiasan kepala burung cendrawasih terpasang di ujungnya. Yang di belakang itu perahu cadik dari Papua. Itu perahu itu memang unik karena hanya mempunyai satu buah cadik, tapi perahu itu tidak akan terguling. Selain tidak akan terguling, orang Papua berpikir bagaimana perahu ini supaya bisa lewat di sungai. Mereka membuat dengan satu buah cadik dan mengukur keseimbangannya itu tidak dengan matematika, tapi hanya dengan mengukur lengkungan kayu, dan akan ditemukan lengkungan kayu itu ada di tengah-tengahnya. Selain koleksi perahu bercadik dari Papua, ada juga beberapa koleksi perahu tradisional lacang kuning dari Riau dan perahu pinisi yang merupakan kebanggaan suku Bugis di Sulawesi Selatan. Museum yang letaknya berdekatan dengan pasar ikan ini ternyata sangat diminati wisatawan Belanda. Ini karena wisatawan Belanda masih memiliki hubungan emosional dengan Indonesia, dan kebanyakan wisatawan Belanda ingin melihat langsung situs-situs sejarah masa zaman Belanda dulu. Jadi secara historis mereka ada keterikatan, ada hubungan emosional. Oleh karena itu mereka tertarik. Mereka malah kadang-kadang jalan kaki, per grup, naik bis besar maupun bis sedang, ya, atau pakai bis kecil, minibus. Tapi intinya mereka melihat suasana, jadi nuansa pasar ikannya, karena memang ini di Jalan Pasar Ikan nomor 1. Itu terasa sekali, seperti yang Anda rasakan kan, aroma di sekitar sini ini memang aroma pasar ikan. Di samping juga ada pelabuhan Sunda Kelapa. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ellen, turis asal Belanda yang khusus mengunjungi museum ini. Selain ke Museum Bahari, Ellen juga ingin melihat keadaan pasar ikan tradisional yang jaraknya berdekatan dengan museum ini. I'm going to walk around the fish market, then I'm going to go to Sunda Kelapa. Then we will go driving up to see the old Makassar at Sunda Kelapa, all up the canal. Museum yang menyimpan 126 koleksi benda sejarah kelautan, di antaranya puluhan miniatur yang dipajang terdapat 19 koleksi perahu asli dan 107 buah miniatur, foto-foto dan biodata laut lainnya. Masih terlihat menggunakan kayu-kayu tebal asli sebagai kusen jendela dan pintu, begitu juga untuk tiang-tiang penyangga museum. Meski terpisah dengan museum lainnya di Kota Tua, museum yang dibangun tahun 1952 ini cukup menarik dikunjungi dengan menggunakan pemandu jasa sepeda ontel yang akan mengantar pengunjung atau wisatawan ke museum ini. Ya, tadinya tuh kita mau ke Museum Fathahillah, terus nyewa sepeda, terus ngunjungin 7 tempat gitu. Salah satunya Museum Bahari. Ya, untuk tahu gitu apa aja benda-benda bersejarah itu. Pengen tahu peninggalan-peninggalannya apa. Ya, kita juga Ini kesini pengen pengen refreshing sebelum UAS. Iya. Setelah dari Museum Bahari, selain melihat-lihat, ngapain aja? Foto-foto. Kita foto-foto. Iya. Selain itu?
Ya kita pelajarin semua yang ada di sini. Lihat-lihat. Museum yang terbagi 3 gedung ini menarik untuk dikunjungi. Wajar saja jika tempat ini biasa digunakan sebagai tempat foto prewedding atau penelitian tentang bahari. Namun banyak juga yang berharap dengan kunjungan wisata ke museum, kita lebih dapat memahami arti perjuangan pahlawan kita dalam merebut tanah air Indonesia dari penjajahan. Ada sisi menarik lainnya dari koleksi museum ini, yakni adanya ikan duyung yang sudah diawetkan. Ikan ini diperoleh dari Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, yang disumbangkan oleh sekelompok nelayan untuk museum ini. Ikan duyung yang ada di Museum Bahari ini asalnya dari Sungai Mahakam yang disumbangkan oleh sekelompok nelayan yang tidak sengaja menangkapnya. Mereka menyumbangkan ke Museum Bahari karena ikan duyung ini sangat unik ya. Selain bentuknya juga unik dan ikan duyung ini punya khasiat yang mana air mata ikan duyung itu bisa untuk menghaluskan kulit. Sukma yang sudah 10 tahun menjadi pemandu di sini selalu berharap agar Museum Bahari dapat selalu terjaga kelestariannya, sehingga sejarah perkembangan bahari dan kelautan Indonesia diketahui dari generasi ke generasi selanjutnya. Sukma kadang menelan kekecewaan ketika pengunjung yang dibawanya hanya sekedar foto-foto saja. Namun Sukma juga senang jika ada pengunjung yang banyak bertanya tentang koleksi di museum ini. Itu pengunjung mempunyai banyak motivasi. Ada yang motivasinya hanya untuk foto-foto atau hanya sekedar lewat aja dan sudah, setelah itu habis, tidak ada kesan apa-apa. Tapi banyak juga yang mereka benar-benar observasi, jadi mempelajari sejarah, mempelajari karakter-karakter perahu yang menjadi pegangan hidup si pengunjung itu. Nah, sudah mulai tertarik dengan kota tua dan museum? Jangan ragu-ragu untuk mengunjungi kota tua di wilayah utara Jakarta ini. Sekedar mengingatkan, jika Anda ke museum ini, jangan lupa naik ke Menara Syah Bandar yang letaknya berada di depan jalan masuk museum ini. Karena dari atas Anda dapat melihat sekitar museum, seperti pasar ikan, pelabuhan nelayan, gudang VOC, dan pemandangan sebagian wilayah kota tua.